Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq kelas 4 tema 4 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Unsur-unsur cerita pendek. Apakah kalian pernah membaca sebuah cerpen? Apa saja unsur-unsurnya? Simak video berikut ini ya. A. Pengertian cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Meskipun cerpen hanyalah cerita singkat, namun terdapat makna dan pengetahuan yang terkandung di dalam cerpen. B. Unsur-unsur cerita pendek. 1. Tema. Tema adalah gagasan utama, dasar atau landasan cerita. Contohnya, tema tentang persahabatan, tema tentang kepahlawanan, serta tema tentang kebijaksanaan. 2. Tokoh cerita. Tokoh adalah pemeran cerita baik berupa manusia maupun hewan. Tokoh ada yang berperan sebagai tokoh yang jahat maupun tokoh yang baik. 3. Plot atau alur cerita. Alur merupakan rangkaian jalan cerita, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Kalian bisa menyimak struktur dari cerpen berikut ini. Dimulai dari pengenalan cerita, penanjakan menuju konflik atau masalah, konflik atau titik puncak masalah, penurunan konflik, serta penyelesaian masalah. 4. Latar cerita. Latar cerita merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Contohnya, tempat di sungai. Waktu sore hari, suasana sangat membahagiakan. Kemudian tempat di istana, waktu siang hari, suasana menegangkan. 5. Amanat cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan cerita. Contohnya tentang kebijaksanaan seorang ratu yang ada di istana demi membahagiakan para rakyatnya. Mari kita baca cerpen berikut ini. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan berlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau kecil, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Sesekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan.
Manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin si Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Untuk paragraf selanjutnya, kalian baca sendiri ya. Cerita pendek ini diciptakan oleh Santi Henrieti. Tentukan tokoh, alur, serta amanat cerita tersebut. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.